Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita semua masih diberi penikmatan atau beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat walafiat. Salawat ma'assalam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan ke Baginda alam semesta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya, kita semua, minazulumati ila nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari kegelapan menuju terang benderang. Baik yang terhormat Ibu Fahma Islami MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan juga teman-teman semuanya yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terlebih di masa pandemi ini. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat belajar kita, walaupun belajar ini dilaksanakan secara daring. Bagaimana pola perkembangan dakwah di Indonesia ini? Yang pertama, pola perkembangan dakwah ini melalui masa penjajahan pada saat masa-masa Wali Songo. Dalam literatur yang beredar dan menjadi arus besar sejarah masuknya Islam ke Indonesia, selalu diidentikan dengan penyebaran agama oleh orang Arab, Persia ataupun Gujarat. Sementara itu dalam sejarah penyebaran agama Islam, terutama di Pulau Jawa, banyak ditemukan literatur bahwa pada masa awal dari penyebaran Islam banyak dipegang perannya oleh para wali yang lebih dikenal dengan Wali Songo. Nah, Wali Songo ini diartikan sebagai sekumpulan orang yang dianggap memiliki hak untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat Islam di bumi Nusantara pada zamannya. Dan sebagai gambaran spesifikasinya, dakwah yang dikembangkan oleh masing-masing para wali 9 tersebut dapat kita analisis sebagai berikut. Nah, yang pertama dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Wali yang ini yaitu namanya adalah Maulana Malik Ibrahim, atau yang biasa disebut Maulana Maghribi. Karena terjadi beberapa perdebatan atau perbedaan pendapat mengenai asal mula dari Maulana Ibrahim ini. Nah, pola dakwah Islam yang berhasil beliau kembangkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu beliau menggunakan cara bergaul dengan para remaja. Nah, dengan bergaul ini, dengan berinteraksi dengan para remaja inilah Maulana Malik Ibrahim akan lebih mudah dalam menyebarkan dakwahnya, karena dengan begitu dapat memberi karakter dari mad'u sehingga dapat menentukan metode yang tepat dalam menyampaikan ajaran Islamnya. Nah, cara yang kedua, Maulana Malik Ibrahim membuka pendidikan pesantren. Anak-anak yang ingin belajar ilmu agama ditampung dalam sebuah pesantren. Mereka diperkenalkan secara langsung cara melaksanakan ajaran Islam. Dan dari sinilah kemudian muncul para kader-kader dai yang profesional yang pada gilirannya berperan sebagai guru dalam masyarakatnya. Nah, yang kedua yaitu dari Sunan Ampel atau yang sering disebut Raden Rahmat. Nah, Raden Rahmat ini adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dari istrinya bernama Dewi Chandrawulan. Beliau memulai aktivitasnya dengan mendirikan pesantren di Ampel Denta, dekat dengan Surabaya.
Di antara pemuda yang dididik itu tercatat antara lain Raden Paku atau yang disebut Sunan Giri, Raden Patah atau Sultan pertama Kesultanan Islam Bintoro Demak, Raden Makdum Ibrahim atau putra Sunan Ampel sendiri dan dikenal sebagai Sunan Bonang. Nah, terus Syarifuddin, Sunan Derajat, dan Maulana Ishaq. Nah, pada awal Islamisasi Pulau Jawa, Sunan Ampel menginginkan agar masyarakat menganut keyakinan yang murni. Ia tidak setuju bahwa kebiasaan masyarakat seperti kenduri, selamatan, sesajen, dan lain sebagainya tetap hidup dalam sistem sosiokultural masyarakat yang telah memeluk agama Islam. Namun, hal ini dibantah oleh para wali-wali yang lainnya karena mereka berpendapat bahwa untuk sementara semua kebiasaan tersebut harus dibiarkan karena masyarakat sulit meninggalkannya secara serentak. Akhirnya Sunan Ampel menghargainya. Hal tersebut terlihat dari persetujuannya ketika Sunan Kalijaga dalam usahanya menarik penganut Hindu dan Buddha mengusulkan agar adat istiadat Jawa itulah yang diberi warna Islam. Islam yang berkembang di Jawa karena perjuangan dakwah Sunan Ampel dan para penyebar Islam abad ke-15 dan ke-16 adalah Islam yang unik sebab ia merupakan akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultur, ritual, tradisi keagamaan, maupun konsep-konsep sufisme yang khas yang merefleksikan keragaman tradisi Muslim secara keseluruhan. Usaha dakwah Sunan Ampel lebih merupakan hasil formulasi kreatif dari tradisi intelektual dan spiritual yang paling dinamis dan kreatif dalam sejarah perkembangan Islam. Hasilnya semangat dakwah yang terbentuk mampu mempertahankan analisis lama kekapitaian di satu pihak dan melakukan penetrasi sosiokultural religius terhadap masyarakat Hindu-Buddha secara kreatif di pihak lain. Di bagian ketiga atau wali yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau dengan julukannya Raden Makdum Ibrahim. Nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Sunan Bonang adalah putra keempat Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja, Bupati Tuban, menurut Babad Dri Saking Majapahit dan Babad Cirebon. Kakak-kakak Sunan Bonang adalah Nyai Fatimah, bergelar Nyai Gedeng Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Pangulu, dan Nyai Taluki bergelar Nyai Gedeng Maloka. Sunan Bonang dalam dakwahnya diketahui menjalankan pendekatan yang lebih mengarah kepada hal-hal bersifat seni dan budaya. Sebagaimana hal serupa dilakukan Sunan Kalijaga, muridnya. Selain dikenal sering berdakwah dengan menjadi dalang yang memainkan wayang, Sunan Bonang juga piawai mengubah tembang-tembang Macapat kiranya dari pihak keluarga ibunya yang merupakan bangsawan di Tuban. Sunan Bonang banyak belajar tentang kesenian dan budaya Jawa yang membuatnya memahami dan menguasai seluk-beluk yang berkaitan dengan kesusastraan Jawa, terutama tentang tembang-tembang jenis Macapat yang sangat populer saat itu. Nah, Sunan Bonang dan para wali lainnya dalam menyebarkan agama Islam selalu menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat menggemari wayang serta musik gamelan. Mereka memanfaatkan pertunjukan tradisional itu sebagai media dakwah Islam dengan menyisipkan napas Islam ke dalamnya. Syair lagu gamelan ciptaan para wali tersebut berisi pesan tauhid, sikap menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyentuhkannya. Nah, Sunan Bonang dan para wali lainnya dalam menyebarkan agama Islam selalu menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat menggemari wayang serta musik gamelan.
Mereka memanfaatkan pertunjukan tradisional itu sebagai media dakwah Islam dengan menyisipkan napas Islam ke dalamnya. Syair lagu gamelan ciptaan para wali tersebut berisi pesan tauhid, sikap menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyentuhkannya. Sunan Giri atau Raden Paku dikenal sangat dermawan, yaitu dengan membagikan barang dagangan kepada rakyat Banjar yang sedang dilanda musibah. Beliau pernah bertafakur di Goa Sunyi selama 40 hari 40 malam untuk bermunajat kepada Allah. Usai bertafakur, ia teringat pada pesan ayahnya sewaktu belajar di Pasai untuk mencari daerah yang tanahnya mirip dengan yang dibawahi dari negeri Pasai melalui desa Margonoto. Sampailah Raden Paku di daerah perbatasan yang hawanya sejuk. Nah, seterusnya yang keenam yaitu dari Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga ini adalah Raden Sahid. Beliau putra daripada Raden Sahur, putra Temanggung Wilatika Adipati Tuban. Nah, Raden Sahid sebenarnya anak muda yang patuh dan kuat kepada agama dan orang tua, tapi tidak bisa menerima keadaan sekelilingnya yang terjadi banyak ketimpangan, hingga dia mencari makanan dari gudang kadipaten dan dibagikan kepada rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang prioritas dakwah pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, gerakan dakwah banyak diarahkan ke jihad menentang dan melawan dominasi penjajahan. Kondisi ini mengubah fungsi pesantren yang tadinya sebagai lembaga pendidikan berubah menjadi a center of anti-Dutch sentiment, sebagai pusat pembangkit anti Belanda. Oleh karenanya, setiap perlawanan bersenjata terhadap penjajahan Belanda tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan pesantren. Dalam abad ke-19 saja, Belanda sudah menghadapi 4 kali perjuangan santri yang amat besar. Peperangan ini yang kemudian sering dalam sejarah dilukiskan sebagai Perang Sabil, Holy War. Adapun perlawanan santri insurrection tersebut adalah Pangeran Antasari sebagai pahlawan yang terkemuka dilatar belakangi oleh campur tangan Belanda yang menentukan siapa yang akan menjadi raja muda pengganti sultan. Apabila sultan berkuasa wafat, Sultan Adam Walsik bila sudah tua, di sampingnya harus ada wakil dengan gelar sultan muda. Jembatan ini diserahkan pada putranya yang bernama Abdurrahman, akan tetapi Abdurrahman tidak berusia panjang. Karena itu, sultan ingin menunjukkan penggantinya. Ia memilih cucunya, yaitu Pangeran Hidayat, yang memang sangat disayanginya, yang berbudi pekerti baik, cerdas, pandai bergaul, dan perhatian terhadap rakyatnya. Belanda tidak menyukai pilihan sultan itu dan lebih berpihak kepada Pangeran Tamjid. Cucu sultan yang lainnya, Pangeran Tamjid adalah cucu dari Selir yang menurut tradisi tidak berhak menduduki jabatan sultan. Apabila akhlak Pangeran Tamjid kurang baik dan hubungannya dengan Belanda sangat rapat, sehingga ia tidak disenangi oleh rakyat. Pangeran Tamjid kemudian dinobatkan secara paksa menjadi Sultan Muda tahun 1857. Setelah Sultan Adam meninggal dunia, ia diangkat menjadi sultan sementara Pangeran Hidayat sendiri hanya ditempatkan menjadi Pangeran Mangkubumi. Yang keempat, Perang Aceh. Pada awal abad ke-29, sebenarnya hegemoni kerajaan Aceh Utara sangat menurun, tetapi kedaulatan masih diakui oleh negara-negara barat. Traktat London 1824
bahkan menjamin kemerdekaannya pada tanggal 30 31 857 1857 ditandatangani kontrak antara Aceh dan pemerintah Hindia Belanda yang berisi kebebasan perdagangan. Kontrak itu memberi kedudukan kepada Belanda. Di sana diperkuat oleh Traktat Siak yang ditandatangani pada tahun itu juga. Sultan Aceh menentang isi traktat tersebut karena bertentangan dengan hegemoni Aceh. Dalam pertempuran antara Aceh dan Belanda setelah itu, Deli, Serdang, dan Asahan jatuh ke tangan Belanda. Perang di Pediri Minangkabau. Pusat kekuasaan Minangkabau adalah Paguruyung, tetapi raja hanya berfungsi sebagai lambang. Kekuasaan sesungguhnya berada di tangan para penghulu adat. Walaupun Islam sudah masuk sejak abad 16, tetapi proses sinkretisme berlangsung lama. Pemurnian Islam dimulai oleh Tuanku Koto Tuo dengan pendekatan damai, tetapi pendekatan itu tidak diterima baik oleh murid-muridnya yang lebih radikal, terutama Tuanku Nan Ranceh, seorang yang berpengaruh dalam memiliki banyak murid di daerah Luhak Agam. Kelompok radikal ini mendapat kekuatan baru pada tahun 1803 ketika 3 ulama Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik pulang dari Mekah. Mereka datang membawa semangat yang diilhami oleh gerakan Wahabi yang Puritan. Mereka melihat bahwa penduduk Minangkabau baru masuk Islam secara formal dan belum mengamalkan ajaran Islam secara murni. Yang kedua, Perang di Penogoro. Peristiwa yang memicu peperangan adalah rencana pemerintahan Hindia Belanda untuk membuat jalan yang menerobos tanah milik pangeran di Penogoro dan harus membongkar makam keramat. Patok-patok yang ditanami pemerintah dicabut oleh pemerintah di Penogoro. Ia menuntut agar rencana pembuatan jalan itu dialihkan. Pihak Belanda ingin mengadakan perundingan dengan pangeran di Penogoro. Pangeran Mangkubumi yang diutus oleh keraton malah beralih pihak dengan pangeran di Penogoro. Dan pangeran Mangkubumi dapat digagalkan. Usaha pemerintahan untuk menangkap pangeran di Penogoro dan pangeran Mangkubumi dapat digagalkan oleh rakyat Tegal Rejo. Sementara pangeran di Penogoro pindah ke Salerong untuk memimpin perlawanan. Yang ketiga, Pangeran Banjarmasin. Pangeran Banjarmasin dengan Pangeran Antasari sebagai pahlawan yang terkemuka dilatar belakangi oleh campur tangan Belanda yang menentukan siapa yang akan menjadi raja muda pengganti sultan. Apabila sultan berkuasa wafat, Sultan Adam Walsik bila sudah tua, di sampingnya harus ada wakil dengan gelar sultan muda. Jabatan ini diserahkan pada putranya yang bernama Abdurrahman, akan tetapi Abdurrahman tidak berusia panjang. Karena itu sultan ingin menunjukkan penggantinya. Ia memilih cucunya, yaitu Pangeran Hidayat, yang memang sangat disayanginya, yang berbudi pekerti baik, cerdas, pandai bergaul, dan perhatian terhadap rakyatnya. Belanda tidak menyukai pilihan sultan itu dan lebih berpihak kepada Pangeran Tamjid. Cucu sultan yang lainnya, Pangeran Tamjid adalah cucu dari Selir yang menurut tradisi tidak berhak menduduki jabatan sultan. Apabila akhlak Pangeran Tamjid kurang baik dan hubungannya dengan Belanda sangat rapat, sehingga ia tidak disenangi oleh rakyat. Pangeran Tamjid kemudian dinobatkan secara paksa menjadi Sultan Muda tahun 1857. Setelah Sultan Adam meninggal dunia, ia diangkat menjadi sultan sementara Pangeran Hidayat
sendiri hanya ditempatkan menjadi Pangeran Mangkubumi. Yang keempat, Perang Aceh. Pada awal abad ke-29, sebenarnya hegemoni kerajaan Aceh Utara sangat menurun, tetapi kedaulatan masih diakui oleh negara-negara barat. Traktat London 1824 bahkan menjamin kemerdekaannya pada tanggal 30 1857 ditandatangani kontrak antara Aceh dan pemerintah Hindia Belanda yang berisi kebebasan perdagangan. Kontrak itu memberi kedudukan kepada Belanda. Di sana diperkuat oleh Traktat Siak yang ditandatangani pada tahun itu juga. Sultan Aceh menentang isi traktat tersebut karena bertentangan dengan hegemoni Aceh. Dalam pertempuran antara Aceh dan Belanda setelah itu, Deli, Serdang, dan Asahan jatuh ke tangan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Balkis dengan NIM 1915121. Selanjutnya saya di sini akan memaparkan tentang dakwah pada masa Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung sekitar kurang lebih 32 tahun. Banyak yang terjadi dalam dunia Islam. Hubungan antara pemerintahan dengan umat Islam sangat terpuruk. Pemerintahan Orde Baru telah melakukan rekonstruksi sangat mendasar dan dalam menjalankan roda pemerintahan lebih terfokus pada stabilitas politik guna mendukung kedamaian kehidupan nasional. Yang pertama yaitu pada periode 1970-an. Pada periode ini, kelompok agama sering dituduh ingin menjadikan Islam sebagai ideologi negara dan mendirikan negara Islam. Pada tahun 1973, rezim Orde Baru membuat dua kebijakan yang oleh Hefner dan Santoso disebut anti-Islamik, yaitu memasukkan aliran kebatinan ke dalam GBHN dan menunjukkan rancangan undang-undang perkawinan yang sangat membatasi kewenangan pengadilan agama. Periode ini banyak lahir intelektual muda muslim. Kebanyakan dari mereka adalah kaum intelektual berpendidikan umum. Dan ini merupakan buah dari organisasi Islam seperti HMII, PMII, dan IMM. Dalam kehidupan umat Islam, pada tokoh intelektual cenderung bersikap reaktif dan banyak menolak konsep modernisasi dan sekularisasi yang dianut pemerintah, sehingga berdampak pada terjadinya ketegangan dan konflik. Yang kedua yaitu periode 1980-an. Periode ini merupakan harmonisasi Islam dan Orde Baru yang banyak bersikap resiptokal, yakni suatu hubungan yang mengarah pada tumbuhnya saling pengertian timbal balik serta pemahaman di antara kedua belah pihak. Pada periode ini terjadi ledakan kaum cerdas, pandai, intelektual bom, dan ini juga sangat berpengaruh pada kehidupan umat muslim. Karena secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam dan ini merupakan sebuah potensi. Indonesia telah melakukan dan tanggapan yang kreatif dengan menempuh jalan dialog. Pada masa akhir periode tersebut, dalam pemerintahan Orde Baru berkembang wacana keinginan sebagian besar dari generasi Islam untuk melihat masa depan Islam sebagai kekuatan sosial, kekuatan budaya, kekuatan ekonomi, dan sebagainya. Gejala ini adalah suatu gejala baru akibat imbas adanya semangat intelektual yang mereka miliki, sehingga memungkinkan mereka berpikir tentang hal-hal ini berkembang secara genial, yaitu dengan menerjemahkan Islam dengan konteks yang aktual dan faktual dalam bahasa baru, serta merumuskan norma-norma Islam dengan konteks baru. Penduduk Indonesia adalah Islam dan ini
merupakan sebuah potensi. Indonesia telah melakukan revolusi pendidikan yang berakses pada pertumbuhan dan perkembangan pada lapisan menengah, kemudian muncul lapisan atau kelas menengah terpelajar serta angkatan kerja terdidik. Dari sini kemudian muncul lapisan menengah santri yang terpelajar, modern dan profesional yang memenuhi kebutuhan lapangan kerja serta rekrutmen dari birokrasi. Sementara itu, dalam mobilisasi vertikal telah mengantar mereka pada mengisi lapisan-lapisan birokrasi yang dahulunya banyak dikuasai kaum priai. Para santri yang mengisi lapisan inilah kemudian melakukan perubahan dari dalam untuk meningkatkan atmosfer keagamaan di lingkungan birokrasi. Dan kondisi inilah yang mendukung tumbuhnya iklim dan suasana yang kondusif bagi perkembangan islamisasi birokrasi. Sementara mereka yang berada di luar birokrasi aktif mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan dan memperkuat masyarakat melalui program ekonomi sosial budaya. Jadi, dakwah tidak ada level birokrasi saja, akan tetapi sudah mulai menyentuh pada tataran sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu dakwah periode 1990-an. Harmonisasi Islam dan pemerintah Orde Baru berkembang menjadi sangat akomodatif berkat artikulasi dan peranan cendekiawan Muslim. Namun, di sisi lain terjadi sebuah paradoks di kalangan Islam Indonesia. Mereka yang telah menjadi pilihan Orde Baru dengan menempatkan referensi ideologis nyata-nyata berkiblat barat. Umat Islam pada saat itu dihadapkan pada dua dilema, yaitu mendukung atau menolak dengan konsekuensi kehilangan kesempatan dalam berperan aktif dalam program pembangunan. Dan inilah yang kemudian menimbulkan beberapa pola yang perkembangan dalam masyarakat itu. Pola apologi, penyesuaian dan adaptasi, apologi terhadap ajaran-ajaran tetapi menolak modernisasi, dan tanggapan yang kreatif dengan menempuh jalan dialog. Baiklah, kemudian saya akan memaparkan tentang perkembangan dakwah di Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama yaitu masa pemerintahan Habibie. Jatuhnya kekuasaan Orde Baru ditandai dengan diturunkannya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenannya pada bulan Mei 1998 dan tampak kepemimpinan sementara beralih kepada B.J. Habibie. Pemerintahan yang dipegangnya merupakan pemerintahan yang transisional, di mana beliau mengatakan pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan untuk mengantarkan Indonesia agar bisa keluar dari krisis dengan pemilihan umum sebagai salah satu pramaternya. Pada masa pemerintahan Habibie, masyarakat Muslim lebih leluasa dalam melakukan aktivitas keagamaan. Masyarakat lebih leluasa dalam menyuarakan pesan-pesan agama lewat media-media yang ada. Kegiatan organisasi atau lembaga Islam dalam melakukan aktivitasnya sedikit banyak tidak dicurigai sebagai aktivitas yang membahayakan bagi negara, berbeda dengan sebelumnya. Dan ini merupakan angin segar bagi kehidupan dakwah, di mana paling tidak perjuangan umat Islam secara sosial politik pada masa ini mengalami perubahan lebih kondusif. Yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Gus Dur. Dengan berkuasanya Abdurrahman Wahid yang lahir dari keturunan dan lingkungan santri memegang tampuk kekuasaan tertinggi Indonesia, Presiden, memberikan indikasi yang cukup jelas betapa Islam menjadi pusat dari wacana keindonesiaan. Dengan naiknya Gus Dur sebagai kepala negara,
oleh banyak kalangan menyebutnya merupakan politik umat Islam yang cantik dan umat Islam yang bergabung dalam parpol dapat bersatu dalam satu tujuan atas nama Islam dan menggeser kaum nasionalis yang selama ini menguasai pentas politik. Namun, sejarah mencatat pemerintahan Gus Dur banyak diwarnai konflik yang melanda tanah air, tragedi berdarah yang sebagian mengatasnamakan agama ataupun kerusuhan-kerusuhan yang berbau sara seperti di Ambon, Mataram, Kalimantan Barat, ditambah dengan krisis global yang berkepanjangan, berdampak pada ekonomi masyarakat yang sangat memprihatinkan. Yang ketiga yaitu masa pemerintahan Megawati. Masa pemerintahan Megawati masih diwarnai oleh pergolakan kerusuhan yang sebelumnya belum mereda, kemudian disusul dengan berbagai tragedi berdarah di beberapa daerah. Juga terjadi insiden ledakan bom, di antaranya bom di Legian Pulau Bali, Hotel Marriott depan Kadubes Australia, di mana beberapa kejadian tersebut telah menimbulkan animo masyarakat internasional yang banyak dimotori oleh Barat, terutama umat Islam sebagai tempat sarang terorisme. Yang selanjutnya yaitu masa pemerintahan SBY. Pada masa pemerintahan ini posisi umat Islam dalam kondisi relatif kondusif. Negara sudah tidak lagi memosisikan agama Islam sebagai ancaman sebagaimana pada masa Orde Baru. Akan tetapi, tantangan dakwah yang lebih menonjol dihadapi oleh umat Islam, lebih pada aspek budaya global yang secara perlahan tetap pasti mengikis moral umat Islam. Pada satu sisi aktivitas keislaman lewat kegiatan dakwah yang semakin marak di media televisi, yaitu dengan tayangannya sinetron-sinetron yang berbasis Islami, namun pada sisi yang lain banyak tayangan-tayangan yang disiarkan media televisi secara tidak sadar telah mengikis moral umat. Dan ini merupakan fenomena kecil yang bisa menggiring masyarakat ke arah yang tidak baik. Ancaman yang serius justru dari situasi politik global, moral, dan kebudayaan. Tantangan gerakan dakwah semakin kompleks ketika ilmu teknologi dan kapitalisme bekerja dengan pedoman rasionalitas instrumental, organisasi birokratis, logika efisien, akurasi pengukuran, dan cost benefit ratio yang sangat ketat.